Jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Oke, Cak Ompong coba membahas mengenai kekhawatiran Bang Yos atau lebih dikenal dengan Pak Sutioso, mantan kepala BIN, terkait tenaga kerja asing dari Cina. Beliau mengkhawatirkan ya terhadap TKA tersebut karena jumlahnya yang sangat besar. Ya, perlu kita ketahui ada beberapa kontrak kerja terkait proyek. Nah, itu biasanya ada beberapa tenaga ahli, ya tenaga dukungan dan lain sebagainya yang berasal dari negara yang mempunyai proyek di tanah air. Itu hal yang biasa. Nah, mengenai jumlah dan lain sebagainya tentu bergantung kepada besar dan kompleksnya sebuah proyek. Ya, jadi Bang Yos itu membahas mengenai jumlah tenaga kerja kasar yang ada di Indonesia yang berasal dari Cina. Sampai beliau mengatakan, ya dikhawatirkan jangan-jangan nanti Cina ini bisa menguasai Indonesia seperti Singapura. Ya, beliau mencontohkan Singapura bahwa awal mulanya itu adalah bangsa Melayu, lalu kemudian sekarang dikuasai oleh orang-orang Cina. Yang ketiga, ya Bang Yos sangat mengkhawatirkan sekali bahwa etnis Cina itu menjadi mayoritas di Indonesia. Nah, jadi sebetulnya antara jumlah tenaga kerja Cina yang ada di Indonesia, lalu yang kedua bahwa Cina akan menguasai Indonesia, itu sebetulnya korelasinya nggak ada ya. Kayaknya terlalu jauh gitu loh. Tidak ada hubungan langsungnya gitu loh. Jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia itu seberapa besar sih? Lalu penduduk Indonesia itu seberapa besar? Lalu bagaimana menguasai Indonesia yang 270 juta? Nah, terakhir adalah etnis Cina menjadi mayoritas. Artinya orang-orang Cina, ya Cina pendatang maupun WNI yang keturunan Cina akan menjadi lebih dari 270 juta. Saya rasa tidak begitu. Jadi terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan kekhawatiran Bang Yos. Tapi apapun itu, ya sebagai orang tua kita harus sangat menghargai akan kekhawatiran itu. Nah, mengenai tenaga kerja Cina, ya saya sudah pernah ya bergaul atau berhubungan atau bekerja sama dengan yang tanda kutip etnis Cina. Nah, kalau kita mau secara jujur mengakui bahwa memang etnis Cina itu mempunyai etos kerja yang sangat tinggi. Ya, jadi mereka itu sangat disiplin sekali terhadap waktu, ya, lalu terhadap hasil kerja, dan terakhir adalah kualitas kerja. Ya, kalau kita mau jujur lagi dari kita, ya para pemirsa Cak Ompong, mungkin kita pernah dipusingkan oleh tukang
ketika ada tukang yang mengerjakan rumah kita yang mungkin sedang bocor, atau pipa yang sedang macet, atau kita sedang membangun rumah. Nah, itu sering sekali kita itu pusing dengan ya tenaga kerja kita. Jadi kadang jalannya saja keleler, nggak karu-karuan. Belum lagi nanti libur, ya kan? Belum lagi hasil kerjanya yang ya mungkin produktivitasnya rendah. Nah, kalau dari kita yang sudah pernah melihat tenaga kerja asing yang berasal dari Cina, waduh, saya akui jempol, ya. Mereka itu sangat disiplin, sangat produktivitasnya itu tinggi sekali, ya. Jam istirahat itu benar-benar ya 1 jam gitu. Mulai kerja ya mulai kerja lagi. Jadi memang etos kerjanya luar biasa. Itu kita harus akui. Dan semangat juang terhadap kesulitan itu luar biasa. Ya, jadi kenapa tenaga kerja Cina itu banyak? Ya mungkin proyeknya sendiri besar. Ya kan? Yang kedua, mereka dikejar oleh waktu untuk selesai. Ya kan? Semakin lama waktu pengerjaan sebuah proyek, tentu akan semakin rugi. Ya kan? Bukan hanya rugi saja, tapi mungkin ya kontraktornya atau siapapun yang mengerjakan itu terkena denda karena ada keterlambatan. Ya kan? Jadi kalau menurut saya kita harus akui lah, tenaga kerja asing dari Cina itu memang luar biasa, luar biasa. Jadi bukan saya memuji-muji tenaga kerja asing yang dari Cina, memang luar biasa. Ya kan, ketekunan mereka, semangat mereka itu luar biasa. Oke, coba kita bahas yang kedua. Apakah Cina itu bisa menguasai Indonesia? Saya rasa itu terlalu jauh ya. Terlalu jauh sekali. Karena ya tipe mereka sebetulnya bukan menguasai dalam artian menjajah. Tapi mereka lebih menguasai ya perdagangan, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus akui. Jadi kalau menurut saya justru kita harus banyak belajar itu dari orang Cina. Ya seperti ada pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, itu betul. Sangat betul sekali, ya kan? Nah, kemudian ya Bang Yos mengkhawatirkan adalah etnis Cina menjadi mayoritas di Indonesia. Saya rasa ya tidak ya. Indonesia ini penduduk aslinya luar biasa banyak. Itu satu. Yang kedua juga kalau sudah menyangkut etnis Cina itu berarti definisinya adalah WNI keturunan Cina plus pendatang dari Cina. Nah, kalau menurut saya ya tidak lah. Ya kan? Tetap Indonesia itu adalah Indonesia. Nah, mengenai etnis ya kita juga akan bertanya. Justru etnis Cina itu sudah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap ya perekonomian Indonesia, kemajuan Indonesia. Kita bisa lihatlah dari olahraga, ya kan, dari perdagangan, bahkan kebudayaan kita juga sudah banyak dipengaruhi Cina. Ya, contoh lah, nggak usah jauh-jauh, bakso, itu berasal dari bahasa Cina, bakmi, ya kan. Nah, jadi kalau itu sih ya tidak bakal lah mereka mayoritas. Nah, lalu belum ada ceritanya ya etnis Cina yang ada di Indonesia itu menjadi mayoritas lalu mereka memberontak di Indonesia. Saya rasa tidak. Saya punya banyak teman-teman ya
yang berasal dari etnis Cina, itu ya mereka baik-baik, justru lebih nasionalis dibandingin saya yang ya berkulit hitam dari Sumatera ini. Jadi kalau saya, Cak Ompong, nah ini saya terus terang, tidak mengkhawatirkan kalau soal etnis Cina. Justru saya merasa, Cak Ompong ini merasa itu banyak mendapat pembelajaran dari, ya boleh kita katakan etnis Cina. Ya mereka tekun, rela menderita sebelum berhasil, ya kan? Semangatnya itu luar biasa, kesetia kawanannya tuh tinggi. Jadi saya melihat banyak positifnya. Nah, berbeda dengan justru kalau kita mau jujur, ya mungkin seperti saya katakan tadi, etnis Cina tidak mungkin dia mayoritas di Indonesia sama dengan etnis Arab, ya kan? Justru kalau saya lebih mengkhawatirkan, ya seperti Bapak Hendro Priyono pernah menyinggung-nyinggung masalah etnis Arab, justru ya kita jujur lah, ya justru Cak Ompong itu mengkhawatirkan etnis Arab. Betul mereka tidak sebanyak ke kita, tapi paham-paham mereka, itu yang justru sudah banyak tertanam kepada kita anak bangsa, ya kan? Sampai ada merencanakan mendirikan khilafah lah, HTI lah. Itu kan paham-paham yang bukan berasal dari kita punya negara. Jadi ya kurang mendasar lah apa yang disampaikan Bang Yos. Tapi ya kita tetap harus waspada. Ya, saya setuju dengan Bang Yos. Tetap kita harus waspada. Ya, bahwa kita harus menjaga. Ya, bukan hanya etnis Cina saja. Kita juga harus waspada terhadap etnis Arab yang bukan etnis asli Indonesia. Kita jujur saja, harus seperti itu. Ya, ada yang mengatakan, oh Bang Yos rasis. Saya rasa tidak lah. Tidak rasis. Beliau sebagai bapak kita yang menyampaikan kekhawatirannya. Sama dengan Cak Ompong juga. Menyampaikan kekhawatirannya ya terhadap paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia yang dibawa oleh etnis Arab. Sama, ya kan? Jadi sama-sama khawatir. Oleh karena itu, Cak Ompong, ya termasuk mungkin Bang Yos, sama-sama kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke? Demikian komentar dari Cak Ompong. Thank you.